Halo semuanya, ketemu lagi ya sama aku. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan general reading ya, dengan tema di balik gengsinya. Nah, jadi video ini ditunjukkan buat siapapun yang merasa gitu ya, dan ingin merasa penasaran apa sih sebenarnya di balik gengsinya dia itu tersimpan perasaan yang apa. Oke? Dan video ini kita ambil berdasarkan energi untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Tapi tetap apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan. Kita lihat gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dia sembunyikan di balik gengsinya dia gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu ya. Perasaan di balik gengsinya dia ke kamu. Karena aku ngelihat ya, cukup rumit dan cukup susah mengartikan orang yang gengsinya itu terlalu besar gitu. Jadi kayak kita jadi susah untuk mengartikan. Oke. Di balik gengsinya dia menyimpan perasaan apa sih sama kamu gitu ya. Di balik gengsinya dia sebenarnya tersimpan perasaan yang seperti apa. Oke. Three of Wands. Aku melihat bahwa bisa dibilang memang dia tipikal seseorang yang pandai dan pintar gitu ya, menyembunyikan apapun yang dia rasakan. Baik dia senang sama orang, baik dia sedih, baik dia ngerasa susah, dia orangnya pintar menyembunyikan. Jadi bisa dibilang ya kamu bakalan ngerasa bahwa dia flat-flat aja, padahal di balik yang kamu tahu sebenarnya orang ini banyak menyimpan banyak hal gitu ya, entah tentang kesedihan, entah tentang kegalauan, entah dia sedang menghadapi masa sulit, dan masih banyak lagi. Karena aku melihat gitu bahwa Three of Swords di sini tuh kayak menggambarkan sebenarnya orang ini tuh kayak pernah mengalami trauma di masa lalu, dimana kayak orang ini tuh terlalu obsesi dengan seseorang, terlalu menunjukkan perasaan cinta dan sayangnya dia, tapi ya tidak branding dengan bahagia. Dalam artian tuh endingnya nyesek gitu. Maka dari itu dia itu kayak seolah mengambil sebuah prinsip gitu ya. Sebenarnya dia orangnya nggak gengsi-gengsi banget gitu. Hanya saja kayak mungkin orang ini nggak mau terlalu obsesi gitu ya, nggak mau terlalu menunjukkan bahwa dia suka sama seseorang, sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu. Dia takut apabila terlalu berlebihan gitu, nanti impactnya sama seperti apa yang pernah dia alami gitu. Jadi lebih baik ya udah deh gitu. Aslinya dia sayang sama kamu, aslinya dia cinta sama kamu. Hanya saja ya dia karena kegengsian dia yang cukup besar gitu, sehingga ya kamu bakal ngerasa nih orang kayaknya biasa aja sama aku, nggak cinta-cinta banget, nggak sayang-sayang banget sama kamu gitu. Padahal ya sebenarnya si doi ini memiliki perasaan yang nggak bisa diungkapkan ke kamu. Oke? Di sini ada The Devil. The Devil tuh kayak menggambarkan sebenarnya orang ini gitu ya, banyak sesuatu hal yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu ya. Ya terutama tentang masalah perasaan dia, tentang sayang apa sih gitu ya, sesayang apa dia ke kamu, setulus apa dia ke kamu. Hanya saja mungkin orang ini tuh kayak masih saat ini sedang terfokus dengan pekerjaan dia, sedang banyak urusan, dan mungkin dia merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat, sehingga ya akhirnya itu kayak ya udah gitu, nikmati aja saat ini gitu ya hubungan kita. Dan di sini aku melihat bahwa sebenarnya kamu itu tipikal seseorang yang nggak terlalu suka sih gitu ya apabila terlalu digengsiin gitu ya. Kamu itu tipikal seseorang yang suka blak-blakan gitu, dalam artian ya udah gitu, kalau misalnya kamu sayang cinta sama aku ya udah gengsi aja gitu. Misalkan kita ada sesuatu nih gitu ya, ya maunya tuh kayak dia hati dan perasaannya tergerak untuk menghubungi kamu duluan gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh yang seolah jiwanya meronta-ronta ketika ada sebuah problem gitu, ingin menghubungi terlebih dahulu, itu kayak lebih ke kamu menghubungi dia daripada dia ke kamu gitu. Jadi memang ini salah satu apa ya,
bisa dibilang tuh kayak intriknya dia gitu, karena orang ini nggak mau terlalu memperlihatkan obsesinya gitu, tapi percaya bahwa sebenarnya di balik gengsinya dia sangat sayang sama kamu, sangat mencintai kamu, dan sebenarnya dia ingin mengutarakan, hanya saja mungkin saat ini bukan waktu yang tepat. Oke? Di sini aku ngerasa bahwa si doi sebenarnya ngerasa tersiksa sih gitu ya, ketika kamu dan dia ada problem dan kalian nggak saling komunikasi gitu. Ya memang dia nggak menghubungi kamu karena kan rasa gengsi dia juga besar. Tetapi orang ini tuh kayak suka menggali informasi kamu, kayak sosok nge-stalking kamu gitu lewat status-status WA kamu, mungkin lewat status FB kamu, IG kamu gitu. Dia berusaha menggali dan mencari informasi. Dan yang bikin dia ngerasa kesel tuh ketika dia berharap bahwa kamu menghubungi dia, tapi kamu juga kayak masih tarik ulur gitu. Kamu juga lagi nungguin dia menghubungi kamu. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya cukup menyiksa sih sama batinnya dia. Karena aku ngerasa bahwa nih orang yang gengsinya gede gitu. Ini tuh kayak berimpact besar. Yang lebih kesiksa itu pasangan ceweknya gitu apabila dia cowok. Kalau misalnya dia seorang cewek ya berarti cowoknya bakal ngerasa tersiksa di sini. Aku melihat seperti itu. Di sini aku ngerasa ya bahwa memang tuh kayak selama kamu menjalin hubungan sama dia, terutama ketika kamu ada konflik sama dia, di sini tuh yang kayak berusaha hati dan perasaannya tergerak untuk memulihkan hubungan kembali itu kamu daripada dia. Sedangkan kayak kamu merasa bahwa nih orang itu kayak pasif, orangnya itu kayak jalan di tempat gitu. Hati dan perasaannya itu kayak nggak ada gairah gitu ya, nggak ada semangat untuk kayak berusaha menunjukkan bahwa aku ini bertanggung jawab sama hubungan gitu. Misalkan ada problem, ya berarti dia yang seolah-olah menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini yang saya lihat tuh kayak nggak kamu dapatkan gitu, sehingga yang kayak merasa peduli, merasa berjuang, merasa respect sama hubungan tuh lebih banyak kamu daripada dia. Ya karena sisi gengsi dia juga besar, karena orang ini tuh juga nggak mau ya harga dirinya itu kayak dijatuhkan gitu, hanya gara-gara misalkan seorang cewek, hanya gara-gara seorang cowok gitu. Tapi aslinya dia sayang, dia cinta gitu. Hanya saja orang ini sangat pandai menutupi perasaan aslinya gitu. Jadi dengan penuh rasa gengsi. Di sini walau bagaimanapun juga keadaan dia, tapi kamu tuh kayak ngerasa seneng gitu loh sama dia. Bahkan bisa dibilang ya dia adalah seseorang yang mampu memberikan warna di dalam kehidupan cinta kamu. Dan intinya tuh kayak mampu menumbuhkan perasaan kamu yang sudah mati gitu. Hanya saja terkadang ya kamu suka ngerasa gak suka gitu ya, apabila dia masih mengedepankan sisi gengsinya dia, sedangkan di sini rasanya kayak cukup kamu yang berjuang gitu, sedangkan dia itu mau instan hasilnya aja gitu. Padahal yang kamu inginkan ya sama-sama berjuang, sama-sama fokus gitu ya, sama-sama saling ngalah, nggak membesarkan rasa gengsi atau dalam artian harga diri gitu. Oke, di sini ada Six of Wands ya. Aku melihat bahwa orang ini tuh kayak sebenarnya dia lebih ngerasa suka kayak dicintai, disayangi, diperjuangkan daripada memperjuangkan atau mencintai. Karena mungkin basically dia pernah merasa terlalu obsesi sama orang, tapi endingnya nggak se-happy sama apa yang dia bayangkan. Sehingga dari situlah akhirnya dia memulai prinsip bahwa dia tuh kayak suka diperjuangkan, dia suka dicintai gitu, dia suka diprioritaskan. Tapi terkadang orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak nggak bisa ngimbangin kamu. Kamu sudah berusaha bisa memprioritaskan dia, kamu bisa berusaha
memperjuangkan hubungan ini. Tapi even nih orang tuh kayak nggak ada imbal baliknya gitu, sehingga terkadang kamu juga sering ngerasa lelah gitu ya, dibingungkan dengan sikapnya dia yang suka gengsi, suka mungkin nggak terbuka, nggak mau belak-belakan ke kamu gitu. Di sini aku melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak ikatan batin dia ke kamu ini udah bener-bener kuat banget gitu. Walaupun kamu kayak ngerasa bahwa cinta dia itu kayak biasa aja, karena kan orangnya juga nggak bisa mengutarakan tentang isi hatinya, nggak bisa dalam artian tuh belak-belakan gitu kalau aku sayang sama kamu, cinta sama kamu, karena ya dia sangat menjaga harga diri dan kegengsian gitu. Tapi sebenarnya orang ini tuh kayak udah ngerasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya dia, bahwa kamu adalah seseorang yang selama ini tuh benar-benar bisa ngertiin dia banget gitu. Ya mungkin kamu ngelihat bahwa kayak dia tuh biasa aja, tapi aslinya nih orang itu sangat ngerasa takut kehilangan kamu gitu. Terus di sini bukan cuma itu aja, tapi orang ini juga suka ngerasa kesepian kok sebenarnya. Jadi nggak cuma kamu aja yang ngerasa sendiri gitu. Ketika kamu ada masalah sama dia, mungkin kayak kamu ngerasa bahwa aku kok kayak ngerasa kesepian sendiri. Sebenarnya nggak cuma kamu aja, tapi dia juga merasakan kesedihan gitu ya, merasakan kesepian yang sama. Dan dia berusaha kayak menghibur diri dengan cara dia sendiri. Yang jelas menghiburnya dia itu kayak nggak menghubungi kamu gitu, karena dia kan sangat menjaga gengsi. Jadi ya dia lebih memilih kayak main sama teman-temannya, nongkrong gitu. Yang jelas tuh kayak nggak mau melihat layar handphone terlebih dahulu gitu. Di sini aku melihat ya bahwa ada Eight of Wands. Sebenarnya orang ini tuh kayak sudah memiliki rencana tentang masa depan antara kamu dan dia. Hanya saja ya seperti yang aku bilang tadi gitu, orang ini tuh kayak masih belum ingin gitu ya membicarakan secara intens, karena dia merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Karena yang saya lihat juga banyak hal yang dia fokuskan. Selain itu dia juga menunggu waktu yang benar-benar tuh kayak bisa lebih mematangkan hubungan ini. Jadi kayak benar-benar orang ini sebenarnya sudah mempersiapkan rencana terindah. Walaupun dia gengsi, walaupun orangnya cuek, walaupun dia dingin, tapi sebenarnya orang ini memiliki niat yang tulus sama kamu gitu. Hanya saja ya mungkin cara dia memperlakukan kamu ini yang salah gitu. Tapi dari segi hati dan perasaan ya orang ini bisa gitu ya diajak untuk ke jenjang yang lebih serius, asalkan ya kamu benar-benar kebal gitu menghadapi sikap dia. Kalau nggak kebal mah ya udah angkat tangan aja gitu, karena nggak semudah itu ya menjalin hubungan sama orang yang gengsinya gede gitu. Juga nggak semudah itu memahami orang yang karakteristiknya itu kayak masih memikirkan gengsi. Jadi seperti itu. Terus di sini kita coba lihat ya. Yang jelas di sini sebenarnya keinginan dia itu cuma satu sih gitu. Ya dia nggak ada niatan kok gitu ya untuk kayak sebenarnya itu sok cuek sama kamu gitu, gengsi sama kamu, kemudian kayak flat sama kamu. Dia nggak ada keinginan untuk itu gitu, karena ya aku melihat bahwa masa lalu dia gitu ya sebenarnya yang menjadikan dia seperti ini gitu. Tetapi ya bagaimanapun juga ini nggak akan berlaku selamanya gitu. Pasti seiring berjalannya waktu, cinta kalian makin lama makin besar, kesabaran juga tentunya lebih tebal gitu. Dan aku yakin bahwa ya dia pasti gitu ya akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sekarang. Ya bisa dibilang ini adalah awal dari proses untuk menjemput kebahagiaan antara kamu dan dia. Di sini aku ngerasa bahwa dia sebenarnya sangat menikmati kok gitu ya perjalanan cinta antara kamu dan dia. Jadi jangan ngerasa bahwa nih orang aslinya kayaknya nggak cinta deh sama aku, nih orang kayaknya penuh siksaan gitu ya, penuh siksaan menjalani hubungan dengan aku. Kamu jangan berpikir seperti itu, karena sebenarnya posisi dia
Ya karena nih orang kan gengsi gitu, jadi orangnya nggak bisa ngomong gitu. Tapi aslinya di balik gengsinya dia sangat menikmati kisah perjalanan kehidupan cinta bersama kamu. Bahkan bisa dibilang ya kamu orang yang bener-bener bisa ngertiin dia, bener-bener bisa berjuang bareng sama dia gitu, bener-bener bisa selalu ada di saat dia membutuhkan kamu gitu. Jadi ya so far dia ngerasa happy, ngerasa seneng gitu, karena dia mau menilai bahwa kamu berbeda daripada orang yang pernah dia kenal gitu. Jadi ya kedepannya aku yakin apabila waktu sudah menjawab, pasti nggak selamanya dia bakalan gengsi. Karena bisa dibilang ini adalah permulaan gitu ya. Mungkin ini adalah kayak bentuk, bisa dibilang kan kamu sama dia kayak kebanyakan di sini yang baru kenal gitu. Dalam artian kayak masih di bawah 1 tahun lah gitu. Jadi orang ini nggak mau terlalu obsesi. Nanti yang dia takutkan malah mengulang kisah yang sama gitu. Dia udah terlanjur obsesi, udah terlanjur serius, tetapi hasilnya nihil gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan selama ini. Terus di sini kita coba lihat ya, apakah dia lebih ke secinta apakah sih gitu ya, di balik gengsinya dia. Secinta apakah sih dia di balik gengsinya? Oke. Secinta apakah sih dia? Ya yang jelas menurut aku cinta dia begitu dalam gitu. Dalam artian gak ada niatan untuk mempermainkan perasaan kamu, gak ada niatan untuk dalam artian tuh membuat kamu jadi trauma lagi, gak ada gitu. Karena aku melihat bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia mampu membawa kebahagiaan baru. Selain itu juga orang ini jadi lebih semangat lagi gitu, karena menurut aku jiwa perasaan cinta dia udah lama mati gitu, karena telah dihancurkan sama masa lalu dia gitu. Sehingga ya aku melihat setelah hadirnya kamu, ya kamu mampu menyembuhkan luka gitu ya, luka lama yang masih tersimpan di dalam hatinya dia. Sehingga ya dia ngerasa bahwa saat ini dia lebih happy, lebih seneng gitu. Dan di sini ada the Fool ya. The Fool tuh ya walaupun nih orang kayak masih belum bisa dewasa yang 100%, tapi ya sebenarnya dia berusaha gitu ya, mencintai kamu dengan cara dia sendiri gitu. Dalam artian ya nggak dibuat-buat gitu. Ini adalah walaupun dia gengsi, walaupun dia cuek, ini adalah bentuk rasa sayang dan perasaan dia gitu. Ya lebih baik menurut aku sih orang yang seperti itu ya, daripada orang yang terlalu tebar pesona, terlalu banyak gombal. Ya kemungkinan besar dia dengan yang lain juga seperti itu. Tapi kalau orang yang seperti ini kan dari segi niat dan tekad kan udah kebaca. Walaupun dia cuek sama kamu, walaupun dia intinya apa ya, dalam artian tuh kayak cuek, kayak dia nggak bisa romantis, tapi dari segi pikirannya dia fokus gitu, fokus sama hubungan ini dan fokus ke kamu. Jadi seperti itu, ada poin plusnya lah gitu. Dan di sini aku ngerasa bahwa yang menjadi korban tuh lebih ke kamu ya. Kamu takut apabila dia nggak pasti gitu. Nggak pasti itu dalam artian ya nggak pasti serius sama hubungan, nggak pasti serius sama kamu. Takutnya juga dia itu cuma main-main aja. Itu yang sebenarnya membuat hati dan perasaan kamu itu kayak selalu risau gitu. Yang paling kamu takutkan tuh itu. Terlebih juga nih orang bisa dibilang waktu komunikasinya terbatas. Terus juga nih orang nggak ada niatan untuk tergerak ketika ada sebuah problem memperbaiki. Itu yang benar-benar kayak membuat kamu jadi merasa takut. Jadi buat kamu sih jangan terlalu takut berlebih. Aku yakin gitu ya, apabila waktunya tiba, ya nggak selamanya orang ini bersikap seperti ini. Hanya saja ya kita harus bisa memahami bahwa dia juga memiliki trauma di masa lalu gitu ya. Dia nggak mau terlalu obsesi, nanti ujung-ujungnya sama seperti yang dulu. Bukan berarti kamu disamakan dengan yang lain, enggak ya. Ya yang namanya trauma itu bagaimana ya gitu. Pasti walaupun kita terkadang menjalani hubungan sama orang lain, rasa takut itu kayak masih kebayang gitu, kayak masih wanti-wanti. Nah itu yang dia rasakan saat ini.
Di sini aku melihat ya The Impress tuh kayak ya sebenarnya dia mencintai kamu itu benar-benar sederhana dengan cara dia sendiri, yang artinya ya kamu bisa ngerasa bahwa sentuhan cintanya dia ke kamu ini, walaupun dia cuek, walaupun dia gengsi, ini berbeda gitu. Nggak sama seperti orang yang mungkin dulu sering gombalin kamu, sering PHP-in kamu gitu. Benar-benar berbeda gitu. Ini orang kalau waktunya tepat ya dia fun, enak, enjoy, diajak ngobrol gitu. Tapi apabila waktunya mungkin nggak tepat gitu ya, kemudian juga pekerjaan dia lagi banyak, ya kamu merasa itu kayak kucing-kucingan sama dia, kejar-kejaran gitu. Energi King ya, King tuh kayak ya orang ini sebenarnya sudah mempersiapkan kejutan yang nantinya apabila waktunya sudah tiba itu akan diberikan ke kamu. Maksudnya itu kejutan nggak harus berupa barang ya. Ya bisa aja kejutan tentang keseriusan, bisa aja kejutan tentang pertunangan, pernikahan gitu. Karena aku ngerasa bahwa dia saat ini udah mulai mikir gitu ya, memikirkan tentang perubahan itu gitu. Jadi kayak dia dari segi usia udah dewasa, dari tahun kan juga baru gitu. Jadi ya dia ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang harus diperbaiki dan perlu ditingkatkan gitu. Jadi kayak dia sebenarnya sudah mempersiapkan untuk lebih matang lagi gitu ya sama kamu. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Jadi mungkin untuk saat ini dan kedepannya kamu bakalan jarang komunikasi sama dia. Tapi jarang komunikasi itu bukan berarti dia bakalan ninggalin kamu, enggak gitu. Hanya saja ya orang ini tuh kayak mungkin cari pekerjaan tambahan, cari lemburan mungkin ya. Atau mungkin ada project baru, ada pekerjaan baru. Karena dia sudah mulai memikirkan masa depan gitu. Karena mungkin yang kemarin tuh dia ya udah serius sih gitu. Cuman kayak masih belum 100% serius memikirkan ke arah future gitu. Jadi saat ini mau menjemput tahun 2022, dia berbeda kayak sudah mulai memikirkan prospek gitu ya, kedepannya tentang masa depan. Masa iya hidup gini-gini aja gitu. Jadi seperti itu. Terus kita lihat di sini yes, di sini kita tarik energi tentang ya apakah di balik kegengsiannya dia mampu menjaga hati gitu ya. Apakah di balik gengsinya dia mampu menjaga hati? Di sini ada kartu Justice. Justice itu kayak melambangkan ya seseorang yang benar-benar tegas, yang dari segi pembicaraan tuh bisa dipegang gitu. Bukan tipikal seseorang yang nggak punya prinsip. Jadi bisa dibilang ya walaupun dia gengsi, walaupun dia orangnya cuek, tapi aku percaya bahwa orang ini bisa dipercaya dan mampu menjaga hati gitu, menjaga hati untuk kamu. Ya memang bisa dibilang godaan itu banyak di luaran sana, tetapi orang ini tuh juga bukan tipikal seseorang yang mudah berpindah hati. Terlebih juga orang ini memiliki pengalaman yang pahit dalam kehidupan cinta gitu. Jadi menemukan kamu aja dia udah ngerasa bersyukur gitu, dan dia nggak mau gitu jatuh lagi di tangan orang yang nggak tepat gitu. Karena ya bisa dibilang untuk mempertahankan hubungan ini tuh ya seperti ini ya, dalam artian tuh kayak memegang mata pisau gitu. Walaupun perih, kita harus tetap sabar dan bertahan. Jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat ya bahwa walaupun dia orangnya cuek, di balik gengsinya dia, sebenarnya orang ini juga memiliki hati yang mulia. Hati yang mulia. Kenapa demikian? Ya aku melihat bahwa ya sebenarnya orang ini tuh kayak nggak cuma mengharapkan cinta kamu aja, nggak cuma mengharapkan visi kamu aja, tapi yang dia inginkan ya benar-benar dengan cara dia sendiri dia akan berusaha membahagiakan kamu gitu. Karena ya dia sudah merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat dan seseorang yang memang dia idam-idamkan selama ini. Dan orang ini juga nggak mau ya, dalam artian tuh kayak apabila kita ada sesuatu hal gitu ya, misal antara kamu dan dia ada sebuah problem, dia nggak mau gitu harus mengakhiri hubungan. Terkadang ada seseorang tuh yang kayak
nggak sabaran gitu. Ya udah, kalau misalnya masalahnya nggak diselesaikan, kita putus aja gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya dia takutkan gitu. Dia nggak mau terjadi sesuatu hal seperti itu. Jadi kayak sebesar apapun masalahnya, ya dia yakin gitu bahwa kita berdua bisa mengatasi gitu. Ya walaupun dia nggak ada event untuk apa ya, dalam artian tuh kayak hati dia merasa tergerak, tapi percaya bahwa sebenarnya orang ini nggak mau gitu hubungannya berakhir dengan sia-sia. Di sini memang terlihat ya bahwa sebenarnya orang ini saat ini tuh memang lagi strong-strongnya, energinya lagi kuat banget. Yang intinya tuh gengsi dia bener-bener kayak berada di puncak gitu. Yang sampai terkadang kamu nunggu notif gitu ya, nunggu notif chat WA dari dia, ternyata dari orang lain gitu. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, mungkin saat ini dan kedepannya kamu akan merasakan hal seperti ini. Bukan berarti dia nggak cinta, tapi yang saya lihat di sini ya memang nih orang itu sedang mencari takdir yang lebih baik daripada yang sebelumnya, mencari nasib perubahan hidup lah yang jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu gitu. Karena dia sudah mulai memikirkan masa depan untuk kamu dan untuk hubungan ini. Karena prinsip dia itu, kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, ya berarti dia harus bertanggung jawab gitu ya. Terlebih kan kamu juga dititipkan anaknya orang gitu. Intinya kamu kan anaknya orang gitu yang dititipkan sama dia gitu. Dia merasa bahwa sosok seseorang yang bertanggung jawab, ya berarti bagaimanapun caranya dia harus bisa gitu membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri gitu. Jadi akhir-akhir ini kamu bakal ngerasa lebih ke arah kayak di-ghostingin dia gitu. Dia jarang ngasih kabar. Ya karena aku ngelihat bahwa ada hal yang dia kejar, lebih ke arah pentakel ya, lebih ke arah materi untuk tujuan masa depan hubungan kamu dan dia nantinya. Jadi seperti itu. Jadi kamu jangan salah mengartikan ya nanti ya. Terus di sini posisi kamu nantinya itu yang dibikin keliengan sama dia. Karena kamu sebenarnya orangnya itu nggak bisa gitu kalau nggak dikasih kabar lama-lama. Jadi kayak benar-benar nantinya di sini kamu yang benar-benar kayak dipaksa keliengan, kayak berusaha mencari kabar dia, yang benar-benar bingung, yang benar-benar depresi, itu bahkan kamu. Cuman ya kamu harus misalkan kamu terkoneksi lagi sama dia, kamu harus berusaha terbuka ngomong sama dia gitu. Ngomong bahwa ya sesibuk-sibuknya kamu harus dong gitu ngasih kabar ke aku gitu. Tetapi aku ngerasa bahwa walaupun kamu ngomong seperti ini pun gitu, ngomong seperti itu pun itu nggak akan berpengaruh sama dia. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, dia juga tipikal seseorang yang fokus sih gitu. Kalau misalnya dia fokus sampai satu hal, misal ingin mencari materi, ya udah gitu, maka nggak ada siapapun gitu ya yang bisa mengganggu gugat apa keinginan dia. Baru kalau misalnya semuanya sudah terselesaikan, ya orang ini pasti bakalan menghubungi kamu. Terus di sini kita coba lihat ya ke arah pesan-pesan penting gitu ya untuk kamu dan dia. Lebih ke arah saran sih ya. Saran lebih ke arah coaching for healing. Coaching for healing untuk kamu dan dia. Lebih ke arah bagaimana aku menghadapi dia. Bagaimana aku menghadapi sikap dia. Sebenarnya menghadapi sikap dia itu simpel sih gitu. Dalam artian tuh kayak kita juga nggak perlu terlalu dibuat baper, kita juga nggak boleh terlalu dibuat hati gitu. Karena semakin kita dalam artian menggunakan hati dan perasaan kita terlalu dalam, maka kita yang akan sakit gitu. Sakit nunggu dia gitu, sakit nunggu kabar dari dia. Jadi ya udah gitu, menjalani hubungan sama dia, ya kita menjalani hubungan yang santai aja gitu. Karena semakin dia kamu kejar, semakin capek kamu gitu. Jadi ya udah, biarkan aja gitu. Sesantai itu kah? Ya aku paham bahwa rindu itu berat gitu. Tapi ya gimana pun juga hal ini demi kebaikan kondisi kamu juga gitu. Karena
ya sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, dia fokus kerja, tapi kamu saking terlalu khawatir kehilangan dia, saking kamu udah terlanjur memuncak gitu ya cinta sama dia, sehingga kayak kamu berpikir panik gitu. Yang capek siapa? Kan kamu sendiri gitu. Padahal ya dia nggak kenapa-napa gitu. Di sini aku juga melihat ada the well of the year. The well of the year. Tahun depan akan ada perubahan baik gitu ya. Tahun depan tuh ya bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Yang jelas di tahun depan aku melihat ada sebuah perputaran nasib baik gitu ya. Yang jelas dalam kehidupan cinta kamu gitu, kehidupan cinta kamu bersama dia. Ya mungkin kamu merasa bahwa di tahun kemarin gitu ya, hubungannya itu kayak masih ngerasa flat, nggak ada keharmonisan, dia juga gengsinya gede, mungkin egonya gede. Nah di tahun 2022 nanti akan ada perputaran reinkarnasi lah intinya itu ya, kayak reinkarnasi nasib baik dalam kehidupan cinta kamu. Jadi tetapi lika-liku untuk menyebut kebahagiaan tersebut ya memang tidaklah mudah. Tapi aku percaya bahwa kamu bisa melewati gitu. Karena ya sebenarnya kalian berdua di balik kerumitan hubungan ini, kalian tuh sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dan di sini aku ngerasa bahwa dia nantinya akan menjadi pribadi yang lebih terbuka lagi gitu. Mungkin saat ini kamu merasa ya bahwa dia kayak masih lebih banyak menutup diri, lebih banyak kayak menghindar. Tapi nanti aku melihat bahwa dia akan menjadi pribadi yang terbuka dan lebih bisa mengimplementasikan bentuk rasa sayang dan cintanya dia ke kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa nanti ke depannya kalian juga akan sama-sama banyak belajar tentang arti kehidupan cinta yang sesungguhnya gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak yang di tahun 2021 kemarin tuh antara kamu dan dia menganggap bahwa itu semua yang sudah terjadi tuh pembelajaran hidup gitu. Dan di tahun 2022 nanti antara kamu dan dia nantinya akan sama-sama banyak belajar tentang arti kehidupan cinta yang sesungguhnya gitu ya. Biar kedepannya menciptakan suasana hubungan tuh yang lebih harmonis dan romantis lagi. Terus di sini ya selain itu juga sepertinya apabila kemarin ya kamu banyak rencana sama dia, tetapi rencana tersebut banyak yang tertunda. Misalkan kayak kamu rencana ketemuan sama dia, ketemu keluarganya, itu tercancel semua. Tapi di tahun 2022 nanti, ya mungkin hal tersebut akan berjalan lancar gitu. Dia akan menemui kamu, atau mungkin dia akan membawa kamu ke keluarganya. Jadi seperti itu. Itu akan terrealisasi di tahun 2022 nanti. Jadi seperti itu. Di sini Nine of Pentacles ya, aku melihat tuh ya terkadang orang ini tuh suka menghalu. Dalam artian tuh menghalusinasi tentang ya kehidupan berumah tangga bersama kamu gitu. Jadi kayak nih orang terkadang tuh suka berhalusinasi ketika sebelum tidur gitu ya, ketika dia sedang santai gitu. Dia udah membayangkan bagaimana gitu ya, menjalani keluarga kecil yang sederhana dan bahagia gitu. Karena ya sebenarnya impian dia itu cuma itu sih yang dia kejar, dan apapun yang dia lakukan saat ini itu semata-mata untuk masa depan kamu nantinya gitu. Di sini sebenarnya nih orang memang ketika kamu komunikasi lewat sosmed atau mungkin lewat telepon gitu, ya orangnya memang nggak bisa romantis. Tapi ketika kamu sudah tatap muka sama dia, sudah ketemu langsung sama dia, kamu akan merasakan sebuah pribadi yang berbeda gitu. Dia akan jauh lebih romantis, orangnya lebih harmonis gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh dia tipikal seseorang yang lebih suka ketemu pasangannya itu secara langsung gitu ya, daripada komunikasi lewat telepon. Ya dampaknya jadi kayak gitu. Jadi kayak lebih kecuek, lebih dingin gitu. Terus di sini ada the sun. The sun tuh artinya masa depan hubungan antara kamu dan dia itu sebenarnya masih cukup panjang. Tetapi ya bagaimanapun juga ini adalah bagian dari proses yang harus kamu lalui gitu. Dan apabila kamu bisa melalui, di sini Tuhan tuh kayak sudah
menghadiahkan kado spesial untuk kamu nantinya gitu, yaitu sebuah masa depan hubungan yang cukup cerah gitu. Jadi benar-benar untuk mendapatkan kebahagiaan tentunya kan kita dibutuhkan dengan kesungguhan, keseriusan, kesabaran, dan itu harus kamu lakukan gitu. Nggak cuma di kamu aja tapi di dia juga gitu. Jadi harus sama-sama ada perasaan saling mengimbangi satu sama lain, karena kalau nggak mengimbangi ya susah rasanya. King of Pentacle ya, King of Pentacle tuh ya yang jelas aku bakal melihat bahwa nanti gitu ya, setelah kamu benar-benar bersatu sama dia dalam ikatan tali pernikahan, ya yang pasti sifat dia di masa pendekatan atau masa pacaran sama kamu ini nggak akan kamu dapatkan, karena ya dia akan lebih bisa menyayangi kamu, dia akan lebih bisa perhatian sama kamu, dia akan lebih bisa menunjukkan gitu ya isi hati dia yang sebenarnya tak terungkapkan ketika kamu masih masa pendekatan sama dia dulu. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada Two of Silks ya. Two of Silks tuh kayak di sini kan dari energi dan suasananya kan menggembirakan. Jadi bisa dibilang tuh ya akhir dari hubungan kamu adalah akhir hubungan yang membahagiakan sama dia, asalkan dengan syarat ya kamu bisa melewati segala halangan dan rintangan gitu ya yang membentang. Memang nggak mudah gitu, nggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi nanti gitu ya hasil yang akan kamu dapatkan benar-benar nggak akan mengkhianati. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nyimak readingan aku dari awal sampai akhir. Oke, buat kalian yang ingin gabung di personal reading secara privat reading, kalian bisa lihat semua keterangannya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan jangan lupa ya kalian subscribe dan kalian komentar ya apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye-bye, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan berkah buat kalian semuanya. Dadah, terima kasih.